Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat dipertemukan kembali dalam pembelajaran Al-Quran Hadis dengan tema sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir, atau istilah lainnya adalah bakhil atau pelit. Alhamdulillah, anak-anakku kelas 7 A, B, C, D, dan E MTS Manaratul Islam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian berbahagia, kita lanjutkan kembali materi kita. Yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai sifat pemurah. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah sifat kikir. Yang perlu kita ketahui dari sifat kikir ini adalah pengertian dari kikir itu sendiri. Ya, kikir atau nama istilah lain adalah bakhil. Ya, bahasa Arabnya adalah bakhil. Nama lain dari kikir bisa juga disebut dengan istilah pelit. Nah, pengertian daripada kikir ini, jadi sifat kikir merupakan sifat yang sangat tercela. Sifat yang sangat tercela ini sifat yang dimiliki seseorang yang hanya ingin menumpuk-numpuk harta namun tidak mau mensedekahkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu pengertian dari sifat kikir. Itu sifat yang dimiliki seseorang yang hanya ingin menumpuk-numpuk harta namun tidak mau mensedekahkan, mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan kepada orang-orang yang memiliki sifat kikir melalui salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 180. Nah, ini dalil untuk menjauhi daripada sifat kikir. Ini terdapat dalam surah, di antaranya terdapat dalam surah Ali Imran ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Walillahi mirathus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Namun sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini dalil larangan untuk memiliki sifat kikir yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 180. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW juga kita
dilarang untuk memiliki sifat bakhil, sifat kikir ataupun pelit. Di mana dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi iyyakum wasyuh iyyakum wasyuha fa innama halaka man kana qablakum bisyuhi amarhum bil bukhli fa bakhilu wa amarhum bil qati'ah fa qata'u wa amarhum bil fujuri fa fajaru. Rawahul Imam Ahmad. Hati-hatilah kamu terhadap sifat bakhil, sifat pelit, sifat kikir. Karena bakhil telah merusak orang-orang sebelum kalian. Mereka memutuskan silaturahmi, berbuat bakhil dan berbuat maksiat. Semua disebabkan oleh penyakit bakhil. Jadi sifat bakhil ini, sifat kikir, pelit, sangatlah berbahaya. Baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Bisa kita bayangkan, jika seseorang sudah dikuasai oleh sifat kikir, maka ia akan menghalalkan berbagai macam cara untuk memperoleh harta meski dengan cara yang tidak baik. Serta di sisi lain, dia tidak akan peduli dengan penderitaan orang lain di sekitarnya. Nah, dalam hal ini adalah bahaya yang mungkin ditimbulkan dari sifat kikir. Nah, jadi bahaya sifat bakhil atau pelit atau kikir, ya, baik itu membahayakan diri kita maupun orang lain. Yang pertama, bahaya sifat bakhil adalah dapat melahirkan kezaliman, dapat melahirkan ketidakadilan. Ini yang pertama. Yang kedua, dapat melahirkan kejahatan. Ini bahaya dari sifat bakhil. Yang kedua itu dapat melahirkan kejahatan. Yang ketiga, dapat memutuskan tali silaturahmi atau persaudaraan. Karena dalam diri kita tidak ada keadilan. Kita selalu berbuat zolim kepada manusia. Kita selalu melahirkan kejahatan kepada orang lain. Maka ini semua dapat memutus tali silaturahmi atau persaudaraan. Ini bahaya. Bahaya dari sifat bakhil yang ketiga. Selanjutnya, bahaya dari sifat bakhil itu dapat menjauhkan diri kita dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita sudah tidak mau mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini menyebabkan diri kita semakin jauh dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru diri kita ini semakin mendekatkan kepada perbuatan kemaksiatan dan semakin mendekatkan diri kita kepada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semakin mendekatkan diri kita kepada api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita semakin jauh dari keimanan, diri kita semakin jauh dari ketakwaan, diri kita semakin jauh dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahaya sifat bakhil. Yang keempat, selanjutnya bahaya sifat bakhil atau pelit adalah dapat mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin azab ini akan Allah berikan bukan hanya di akhirat, tetapi di dunia pun bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan azab kepada orang yang bakhil atau pelit terhadap harta yang tidak mau disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi bahaya-bahaya dari sifat bakhil ataupun pelit. Selanjutnya, bagaimana cara kita ini bisa mengetahui seseorang itu dikatakan bakhil, seseorang itu dikatakan pelit, seseorang itu dikatakan kikir? Berikut ini adalah ciri orang yang memiliki penyakit
kikir, bakhil atau pelit. Yang pertama cirinya ya. Yang pertama suka menumpuk harta. Namun tidak suka dia bersedekah. Tidak suka berinfak. Tidak suka berzakat. Kalau ada orang semacam ini, ya, ada orang yang semacam ini, berarti dia memiliki ciri-ciri sebagai orang yang kikir, bakhil. Kemudian yang kedua, ya, ciri orang yang kikir, dia tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Dia tidak mau membantu penderitaan orang lain. Nggak mau dia. Karena apa? Buat apa? Ya, dia membantu orang lain. Kalau dia bisa membantu orang lain, berarti hartanya semakin berkurang. Sedangkan tujuan dia bukan memberikan, tetapi dia ingin menumpuk harta supaya hartanya menjadi banyak. Maka dia tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Nah, ciri orang yang kikir yang ketiga adalah suka merepotkan orang lain. Namun, ya dia tidak suka direpotkan. Ini ciri di antara ciri-ciri orang yang kikir atau bakhil. Nah, setelah kita tahu ya bahaya daripada sifat kikir, bakhil, pelit, dan kita juga tahu, dan setelah kita juga tahu ciri-ciri orang yang kikir, maka dalam ini bagaimana cara kita bisa menghindari dari sifat kikir. Nah, ini banyak sekali dampak buruk yang ditimbulkan dari sifat tercela yang satu ini, yaitu sifat kikir. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim wajib untuk menghindarinya. Nah, berikut ini adalah tips agar kita dapat terhindar dari sifat kikir. Yang pertama cara kita untuk dapat menghindari diri kita dari sifat kikir. Yang pertama itu selalu meyakinkan kepada diri kita bahwa harta yang kita miliki sekarang ini adalah sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah titipan. Ini harus kita yakini dulu bahwa segala yang kita miliki, baik itu harta, ya, anak, istri, dan semua yang kita miliki, itu pada hakikatnya adalah sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dirawat, yang harus dijaga. Dijaga dengan baik. Karena suatu waktu yang namanya barang titipan itu akan diambil oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya, yang mana sebagian dari harta tersebut harus disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita tanamkan dalam kita. Kita meyakini bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ya, cara kita berusaha menghindari dari sifat kikir adalah selalu mengingat dampak buruk yang akan ditimbulkan dari sifat bakhil ini, yakni salah satunya mendapatkan azab di akhirat kelak. Nah, ini itu yang harus kita yakini. Ya, kalau kita menumpuk harta, itu salah satunya kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Harta yang kita miliki itu ya akan memberikan dampak buruk bagi diri kita. Yang ketiga, selalu meyakinkan kepada diri kita bahwa harta yang kita miliki kelak akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, kita akan termotivasi untuk selalu bersedekah, berinfak, dan berzakat. Yang keempat, selalu tumbuhkan sifat kepedulian terhadap sesama, terutama mereka yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Yang terakhir, yakni jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari penyakit kikir. Nah, ini ya, selalu berdoa supaya kita terhindar dari sifat kikir, ya, sehingga ini semua akan memudahkan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma hawwin 'alaina bis-sakaratil maut wa najatan minan nar wa al-'afwa indal hisab. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan kepada anak-anak yang berbahagia. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmahnya dan menambah wawasan kita mengenai sifat kikir, dan kita harus bisa menjauhi dari sifat kikir itu sendiri, karena ini akan dapat menyelamatkan diri kita, ya, baik siksaan di dunia maupun di akhirat. Kita akan kembali kepada Allah dengan hati yang tatmain dan qulub. Akhir kita, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.